Circle, lingkaran. The first part that we are going to learn is parts of circle. Bagian pertama yang akan kita pelajari adalah bagian-bagian lingkaran. Let's see from the first. Number 1, there is radius atau jari-jari. Ya. Next, number 2. Kalian bisa lihat ini namanya diameter atau garis tengah. The next, nah garis yang ditunjuk nomor 3 adalah chord atau tali busur. Next, number 4. Ini namanya juring atau sektor. Ya. Jadi yang ditunjuk nomor 4 nih yang diarsir bagian dalam ini namanya juring. Nah, kalau ini yang diarsir di bagian dalam ini namanya segmen atau tembereng. Oke, jadi beda ya cara membedakannya. Kalau tali busur adalah garisnya saja, kalau tembereng yang di dalam garis, ya. Next, number 6, there is arc atau busur. Ya. Ini yang ada tanda ya, ada tanda garis, maksudnya ini hanya pembatas saja. Nah, busur itu yang melengkung ya. Jadi seperti busur panah, ada talinya, ada busurnya. Nah, yang melengkung itu disebut busurnya, ya. Next, number 7, there is minor arc. Jadi busur minor. Jadi dia busur tapi bagian kecil saja. Ya. Sama seperti nomor 6. Dia busur. Nah, karena busur juga dibagi dua jadi minor ada mayor. Nanti ya kita ke sini. Number 8, segmen, minor segment atau tembereng minor, ya. Jadi bagian dalam ini yang kecil ini namanya tembereng, karena dia kecil namanya minor, jadi tembereng minor. Next, there is major segment atau tembereng mayor. Nah, bagian dalam ini ada pembatas ya, garis pembatas. Nah, yang besar ini adalah tembereng mayor atau tembereng yang besar. Nah, nomor 10 ini ada major arc atau busur mayor. Nah, sebelah sini dia. Dia busurnya sangat besar sekali ya, ini garis yang di luar ini. Nah, makanya dia disebut major karena besar ya. Next, number 11, minor sector. Ada yang namanya juring minor, ada juring mayor. Jadi yang namanya kecil itu pasti minor. Yang besar adalah mayor ya. Cara membedakan juring dan tembereng adalah, jadi kalau juring bentuknya ada segitiganya, kalau tembereng itu lurus ya yang di dalamnya. Next, apotema. Number 13 is apotema. Nah, ini apotema atau bisa disebut juga apotema tali busur. Kenapa? Karena dia posisinya ada di melekat di tali busur. Ini apotema ya yang nomor 13 ini. Nah, next is the formula of circle, rumus-rumus lingkaran. Nah, pertama ada perimeter atau keliling, bisa disebut juga circumference atau keliling ya. Jadi untuk menyamaratakan, Mister pakai bahasa perimeter aja ya. Oke, rumusnya adalah 2 kali pi kali r. 2 dikali pi dikali jari-jari. Atau keliling sama dengan pi kali d. Jadi D itu adalah 2 kali jari-jari. Bebas, jadi kalian mau pakai ini atau ini boleh. Tergantung soal juga untuk mempermudah. Kalau di soalnya keterangan diameter, pakai ini. Kalau di soalnya keterangan jari-jari, pakai yang ini. Area of circle, luas lingkaran. Rumusnya adalah pi kali r kuadrat atau pi kali r kali r. Pi kali jari-jari kali jari-jari. Seperti itu ya. Next, pi itu adalah 22/7 atau 3,14 ya, atau 22/7 or 3.14. Nah, cara mudah untuk menggunakan ini adalah kalau jari-jarinya kelipatan 7, pakai yang ini untuk mempermudah perhitungan. Kalau bukan kelipatan 7, pakai yang ini. Sama, ini fungsinya juga sama untuk memudahkan perhitungan. Bagaimana kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, mau pakai yang ini? Boleh ya. Atau jari-jarinya kelipatan 7, mau pakai yang ini pun boleh ya, tidak masalah. Nah, R radius, D diameter. Thank you.